Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam, puji nama Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini kita boleh diberkati Tuhan. Saya percaya penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan sempurna bagi kita semua. Selamat bergabung kembali dalam ibadah kul yang terakhir untuk tahun ini. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Malam hari ini kita sama-sama memuji menyembah Tuhan dan kita juga akan diberkati oleh sharing firman Tuhan malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami sungguh melihat dan merasakan bahwa tangan Tuhan terus menopang, menguatkan kami. Hari lepas hari kami lewati, minggu, bulan kami lewati Tuhan. Sehingga hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama di dalam ibadah kul yang terakhir di tahun ini. Biar kami boleh menikmati kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Dan kami boleh menaikkan syukur kami malam hari ini. Buat setiap pertolongan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami percaya rancangan Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kami. Dan kami mau terus taat dan percaya hanya kepadamu, hanya kepada kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita katakan, amin, haleluya. Kita percaya bahwa perkara-perkara yang ajaib Tuhan lakukan di dalam setiap kita, amin, haleluya. Engkau yang bersyukur malam hari ini kita sama-sama puji dan sembah Tuhan. Dengan segenap hatimu, dengan hati yang bersyukur. Yes. Sama-sama. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan, amin. Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib ya, dan maksud-Mu bagi setiap kami Tuhan. bagiku, ya Mari sama-sama. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, tiada Allah, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu.
dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhan. Katakan banyaklah, banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan-Mu Tuhan, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Bagiku, bagiku, ya Tuhanku. Sekali lagi, bagiku dan bagimu, dan bagimu, Allahku, ya Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang setia. Kami sungguh bersyukur kalau kami bisa melewati hari-hari kami. Minggu, bulan boleh kami lewati. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan melewati tahun ini ya Tuhan. Betapa banyak hal yang sudah kami lewati ya Tuhan. Dan kami mau tetap berkata, Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap berkata dan kami mau selalu berkata bahwa Engkau Bapa yang baik bagi kami. Tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan setiap kami ya Tuhan. Ini hati kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Buat setiap perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari kita sama-sama katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sama-sama kita angkat tangan. Ku sembahkan, oh, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Sekali lagi ku sembahkan
sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sekali lagi ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Oh, oh. Kami mau sembah-Mu Tuhan, dengan segenap hati kami menyenangkan-Mu Bapa, menyenangkan-Mu Yesus. Dengan segenap hidup kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Oh, tiada yang mustahil bagi-Mu. Segenap hati kami menyembah-Mu. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Engkau setia. Tak pernah Kau tinggalkan, tak pernah Kau tinggalkan kami, walau sedetik pun Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, buat penyertaan-Mu Yesus dalam hidup kami. Oh, kami bersyukur Tuhan. Dalam setiap keadaan kami, semua yang terjadi, kami percaya Kau tetap baik Tuhan. Rancangan-Mu yang terbaik, Engkau tak pernah salah bagi kami. Rancangan-Mu tak pernah salah dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa. Mari kita terus sembah. Angkat suaramu, sembah Dia dengan ucapan syukur bagi buat setiap pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Sudah hampir setahun kita lewati. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang terus memegang kami dengan tangan-Mu yang perkasa. Sungguh segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu sampai selamanya. Haleluya. Oh, yaralaba takaralaba syandaralaba. Kianalama kanalama sekanalaba kanamu. Kinalaba kanama sikianama yaso. Oralaba takaralaba syandaralaba. Terima kasih Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu.
Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaanmu dan jadilah dalam hidup kami, Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, seluruh bumi. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih, Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami, seperti di surga, seperti di dalam kehendak-Mu ya Tuhan, seperti di dalam rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami buka hati kami untuk diberkati firman Tuhan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saya mengucapkan selamat bergabung dalam ibadah KUL online GBI Rayon 17 Lampung. Ibadah KUL pada malam hari ini merupakan satu ibadah yang istimewa. Mengapa demikian? Karena ibadah KUL malam hari ini kita lakukan tepat di malam Natal. Oleh sebab itu saya mau mengucapkan selamat hari Natal kepada seluruh anggota KUL yang ada. Dan biar kiranya Allah Immanuel itu senantiasa beserta dengan kita semua. Nah, saudara, mari sekarang buka bersama dengan saya dalam satu kebenaran firman Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, ini adalah kisah kelahiran Tuhan Yesus yang kita kenal dengan kisah Natal pada saat ini. Dan kalau ada orang-orang Kristen yang ditanyakan kepada mereka apa arti Natal dalam kehidupan mereka, ada banyak orang Kristen yang menjawab bahwa arti Natal adalah sebuah perayaan. Arti Natal adalah ketika mereka menerima kado mungkin atau hadiah, kemudian pasang pohon Natal, kemudian ada kue-kue yang enak, mungkin juga pergi liburan. Walaupun itu semua tidak salah, saudara, tapi harusnya esensi Natal adalah begini. Harusnya esensi Natal itu bicara tentang Tuhan Yesus. Esensi Natal itu harusnya bicara tentang kelahiran Tuhan Yesus yang merupakan penggenapan dari janji Tuhan. Sekali lagi, esensi Natal adalah kelahiran Yesus yang merupakan penggenapan janji Tuhan kepada umat manusia. Saudara bisa lihat di ayat yang ke-22. Ayat 22 katakan begini, hal itu terjadi, maksudnya kelahiran Tuhan Yesus terjadi supaya genaplah yang difirmankan, genaplah yang dijanjikan Tuhan melalui para nabi, saudara. Jadi malam hari ini firman Tuhan saya beri judul, Natal adalah penggenapan janji Allah.
Saudara, saya mendapatkan begini. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Dan 8 hari ke depan kita akan memasuki tahun 2021. Saudara dengar baik. Tahun 2021 maka Tuhan siap menggenapi segala janji-janjinya kepada saudara dan saya. Mungkin saudara katakan begini, Pak, janji yang mana Pak? Oh, semuanya. Semua janji yang Tuhan pernah berikan kepada saudara dan saya, Tuhan siap menggenapinya. Mungkin hal itu belum terjadi di tahun 2020 karena mungkin terjadinya pandemi COVID-19 saudara. Tapi tahun 2021 Tuhan siap menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan berjanji melakukan mujizat dalam hidup saudara. Mungkin Tuhan berjanji menolong saudara, menyembuhkan saudara, memulihkan keluarga saudara. Mungkin selama ini itu semua belum terjadi. Tapi Tuhan mau kerjakan itu di tahun 2021. Saudara lihat di dalam Yosua pasal yang ke-21 ayat ke-45 Alkitab katakan begini. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Saudara, Alkitab katakan begini, tidak ada janji Tuhan yang tidak dipenuhi. Semua janji Tuhan yang baik itu seluruhnya semuanya dipenuhi oleh Tuhan. Tapi masalahnya begini saudara. Ada banyak orang Kristen seringkali kita kehilangan janji Tuhan. Mungkin di tahun 2020 karena pandemi COVID-19 yang terjadi, sepertinya banyak janji Tuhan yang tidak jadi digenapi dalam hidup saya dan saudara. Tidak mengalami pemulihan, tidak mengalami mujizat, tidak mengalami pertolongan Tuhan, tidak mengalami kesembuhan, tidak mengalami pembelaan Tuhan. Dan saya mau katakan begini saudara, yuk kita sama-sama belajar. Bagaimana supaya nanti tahun depan, tahun 2021, janji Tuhan dipenuhi dalam hidup saya dan saudara. Bagaimana caranya supaya janji itu digenapi dan kita menerima penggenapan janji Tuhan. Saudara, mari buka bersama dengan saya di dalam Injil Matius pasal yang kedua ayat yang ke-9. Injil Matius pasal yang kedua ayat ke-9. Satu ayat saja dan kita akan coba kupas ayat ini. Alkitab berbunyi, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Saudara, ini kisah tentang orang Majus yang sedang mencari bayi Tuhan Yesus yang baru dilahirkan. Dan kemudian mereka cari ke seluruh Yerusalem. Mereka bertanya-tanya sampai ketemu dengan Raja Herodes. Dan kemudian pada akhirnya mereka bisa ketemu dengan Tuhan Yesus, saudara. Dan ayat ini di bagian pertama katakan begini. Setelah mendengar kata-kata raja itu. Ada kata mendengar di situ, saudara. Saya mau katakan begini. Kata mendengar itu atau pendengaran itu merupakan satu hal yang penting. Sekali lagi, pendengaran itu merupakan satu hal yang penting, saudara. Mengapa demikian? Karena lewat pendengaran iman kita bisa bangkit. Alkitab katakan begini, iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi lewat pendengaran kita itu bisa membangkitkan iman ketika kita banyak-banyak mendengarkan firman Tuhan. Tapi saudara, iblis juga ngerti kalau pendengaran itu sangat penting. Makanya iblis coba menggunakan pendengaran itu untuk menghancurkan, untuk membuat iman kita lemah. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan kita berita-berita yang mengkhawatirkan, berita-berita yang membuat kita takut. Dengan cara mengintimidasi kita. Saudara, jadi pilihannya ada pada saya dan saudara. Di tahun 2021, mana yang kita mau dengar? Apakah saudara mau banyak-banyak mendengarkan firman Tuhan yang membangkitkan dan menimbulkan iman saudara? Ataukah saudara mau banyak-banyak mendengarkan apa yang dikatakan oleh dunia? Apa yang membuat kita khawatir dan takut dan apa yang membuat kita terintimidasi. Sehingga hal itu membuat iman kita hancur dan mati, saudara. Jadi di tahun 2021 nanti, kalau saudara mau janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara,
Banyak-banyak dengar janji Tuhan. Banyak-banyak dengar firman Tuhan. Supaya waktu imanmu bangkit. Alkitab katakan begini. Ketika iman kita sebesar biji sesawi saja kita mampu memindahkan gunung. Maka ketika iman kita bangkit, janji Tuhan akan dipenuhi, akan digenapi dalam hidup saya dan saudara. Yang kedua sekarang saudara. Tetap di Matius 2 ayat yang ke-9. Setelah mendengar kata-kata raja itu. Jadi saudara ada ditulis kata-kata. Saudara dengar baik. Perkataan itu sama pentingnya dengan pendengaran. Kalau tadi pendengaran itu bisa membangkitkan iman. Tapi juga bisa meruntuhkan iman ketika kita mendengarkan hal-hal yang menakutkan dan yang mengkhawatirkan. Tapi perkataan juga sama pentingnya saudara. Saya mau katakan begini. Di tahun 2021 yang sebentar lagi kita masuki. Kita perlu jaga perkataan kita. Karena perkataan kita itu penuh dengan kuasa saudara. Kalau saudara selalu memperkatakan janji Tuhan, saudara selalu memperkatakan firman Tuhan, maka firman Tuhan dan janji Tuhan akan digenapi dalam hidup saudara. Tapi ketika saudara selalu memperkatakan hal-hal yang negatif, saudara memperkatakan hal-hal yang tidak baik, maka percayalah karena perkataan kita punya kuasa, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Sebab itu saya mau katakan begini, ayo memasuki tahun 2021 nanti, jaga perkataan kita. Perkatakan selalu yang baik-baik, perkatakan selalu yang positif, perkatakan selalu firman Tuhan, perkatakan selalu janji-janji Tuhan. Jangan ketika saudara mungkin lagi bertengkar suami dengan istri gitu, keluar kata-kata yang tidak baik. Istri bilang sama suami, setan gitu kan. Sebaliknya karena suami gak terima dibilangin setan sama istri. Suaminya bilang istri, lu kuntilanak gitu. Kesian anak-anak saudara. Mungkin anak-anak saudara bilang gini sama adiknya, dek kita tuyul dek. Loh kenapa? Iya, papa setan mama kuntilanak. Makanya saya mau bilang begini saudara. Jaga perkataan. Karena perkataan kita penuh dengan kuasa. Amsal 18 ayat 21 bilang begini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah atau perkataan. Kalau saudara memperkatakan terus janji dan firman Tuhan, maka janji Tuhan, firman Tuhan akan digenapi dalam hidup saudara. Tapi sekali lagi, kalau saudara memperkatakan terus hal-hal yang tidak baik, ingat perkataan kita punya kuasa, maka itu bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Sebab itu tahun 2021, supaya janji Tuhan digenapi, perkatakan yang baik, jaga perkataan saya dan saudara. Yang ketiga, kita tetap kembali ke Matius pasal yang kedua ayat yang ke-9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Mereka di sini adalah orang Majus saudara. Jadi setelah orang-orang Majus itu ketemu dengan Herodes dan mendengar kata-kata dari Raja Herodes, Alkitab catat gini, berangkatlah mereka. Nah saya mau kasih pengertian dua hal tentang kalimat berangkatlah mereka. Artinya yang pertama adalah begini. Ketika mereka selesai mendengarkan kata-kata dari Herodes, orang Majus tidak diam di situ saja. Tapi orang Majus itu berangkat. Artinya gini, mereka melakukan sesuatu. Artinya mereka mengerjakan sesuatu. Artinya mereka berbuat sesuatu saudara. Nah, dengar baik. Di tahun 2021, supaya janji Tuhan itu digenapi, jaga juga perbuatan dan kelakuan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, kita harus jaga. Yang pertama tadi kita harus jaga pendengaran kita. Memilih mendengarkan janji-janji Tuhan daripada apa yang dikatakan oleh dunia. Yang kedua, kita harus memilih mengatakan perkataan-perkataan yang baik dan positif. Memperkatakan firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita juga harus menjaga perbuatan kita. Menjaga apa yang kita lakukan. Oh saya mau katakan begini saudara, tahun 2021 banyak-banyak lakukan perbuatan-perbuatan yang baik.
Apa itu perbuatan yang baik? Oh, beribadah kepada Tuhan perbuatan yang baik. Berdoa, mesbah doa, baca Alkitab, menabur, melayani Tuhan. Semua itu perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau itu banyak-banyak kita lakukan di tahun 2021, percayalah janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Arti yang kedua dari berangkatlah mereka artinya begini. Orang-orang Majus nggak diam saja di situ. Orang-orang Majus berangkat itu artinya move on. Mereka tinggalkan Herodes, mereka tinggalkan istananya, mereka tinggalkan Yerusalem dan mereka pergi pindah menuju ke Bethlehem. Artinya begini saudara, masa-masa lalu kita yang tidak baik, masa lalu kita yang mungkin kelam, yang mungkin suram, yang mungkin penuh dengan kepahitan, lupakan semuanya. Lupakan masa lalu kita dan move on. Bergerak. Bergerak kepada siapa? Bergerak kepada Kristus, saudara. Saya mau katakan begini, tahun 2021. Kita harus melupakan hal-hal yang mungkin saudara pikir itu tidak baik. Mungkin hal-hal yang menyakitkan saudara. Mungkin saja terjadi di tahun 2020. Oh, karena pandemi COVID-19 yang terjadi, banyak hal yang banyak orang yang merasa kecewa karena mungkin ada banyak hal terjadi dalam hidup mereka. Ada banyak hal yang tidak baik, ada banyak hal mungkin yang menimbulkan sakit hati, kekecewaan yang luar biasa. Saya mau katakan jangan bawa masuk di tahun 2021, tapi tinggalkan semuanya itu dan masuk tahun 2021 dengan hati yang baru. Itu yang ketiga, saudara. Yang pertama mendengar, yang kedua jaga perkataan, yang ketiga jaga juga perbuatan saya dan saudara. Yang keempat sekarang. Setelah mendengar kata-kata raja itu berangkatlah mereka dan lihatlah. Saudara, selain jaga pendengaran kita, jaga perkataan kita, jaga perbuatan kita, dan juga jaga penglihatan kita. Jangan lihat yang tidak baik, saudara. Tapi lihat itu yang baik-baik. Artinya begini, jangan kalau ada masalah jangan cuma fokus kepada masalah saudara. Jangan fokus kepada persoalan saudara, tapi fokuslah kepada Tuhan. Lihat dan pandang saja kepada Tuhan. Kenapa? Waktu kita fokus sama Tuhan, maka setiap janji-janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidup saya dan saudara. Alkitab tadi katakan begini, dan lihatlah. Artinya begini, mungkin tadinya sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang gelap, sesuatu yang samar. Mungkin tahun 2020 kita tidak bisa lihat semua itu, tapi tahun 2021 ketika Tuhan bukakan, maka kita bisa melihat. Melihat apa Pak? Melihat peluang mungkin. Mungkin melihat hal-hal yang orang lain tidak lihat. Melihat kesempatan mungkin di tahun 2021 sebagai bagian dari penggenapan janji Tuhan. Sebab itu bukan hanya menjaga pendengaran kita, menjaga perkataan kita, menjaga perbuatan kita. Tapi tahun 2021 juga jaga penglihatan saya dan saudara. Tetap fokus sama Tuhan. Katakan amin. Selanjutnya saudara. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu. Apa yang orang Majus lihat, saudara? Alkitab bilang begini, bintang yang mereka lihat di timur itu. Saya mau jelaskan sedikit tentang kalimat ini. Artinya begini, saudara. Orang Majus itu mencari bayi Yesus dengan tanda daripada bintang. Dan waktu mereka berangkat dari negeri yang ada di timur, dari tempat asal mereka, mereka berjalan dengan tanda bintang. Mereka ikuti bintang itu, saudara. Dan tiba-tiba mereka nggak lihat lagi bintang itu. Tapi kemudian setelah mereka berangkat, Alkitab bilang begini, mereka kembali melihat bintang yang ada. Dengar baik, saudara. Bintang itu bicara tentang tanda yang daripada Tuhan. Dan saya dapat rema begini. Apa yang kita sudah lihat di waktu-waktu yang lalu. Tanda-tanda dari Tuhan yang kita sudah lihat di waktu-waktu yang lalu. Tandanya apa? Pertolongan Tuhan,
pembelaan Tuhan, kesembuhan yang daripada Tuhan, pemulihan yang daripada Tuhan, mujizat yang daripada Tuhan, segala kebaikan, kemurahan, anugerah yang Tuhan pernah berikan buat saya dan saudara di waktu-waktu yang lalu. Percayalah tahun 2021 kita kembali akan melihatnya. Saudara kembali akan melihat pertolongan Tuhan di tahun 2021. Saudara kembali akan melihat mujizat. Saudara kembali akan melihat pembelaan Tuhan. Saudara kembali akan melihat pertolongan Tuhan. Segala yang baik kembali kita akan lihat di tahun 2021. Waktu kita jaga pendengaran kita, jaga perkataan kita, jaga perbuatan kita, jaga apa yang kita lihat, fokus sama Tuhan. Maka tanda-tanda yang ajaib yang daripada Tuhan itu akan menyertai saya dan saudara. Kita lanjut saudara. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka. Ada kata mendahului di situ saudara. Ini adalah cara kerja Tuhan. Saudara, kalau cara kerja manusia, biasanya manusia itu maunya di belakang kita. Kita didorong-dorong, suruh maju, giliran di depan ada jurang, kita yang duluan jatuh. Betul kan saudara? Tapi dengar baik, cara kerja Tuhan bukan seperti itu. Cara kerja Tuhan adalah Dia ada di depan saya dan saudara. Dia yang memimpin saya dan saudara. Dengar baik saudara, waktu nanti kita memasuki tanggal 1 Januari tahun 2021, percayalah Tuhan sudah sampai di 31 Desember 2021. Artinya begini, sepanjang tahun 2021 Tuhan sudah mendahului semuanya. Tuhan sudah melewati, Tuhan sudah buat jalan buat saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara, tidak perlu takut memasuki tahun yang baru. Mungkin saudara banyak mendengar tahun 2021 masih tahun yang sulit. Mungkin saudara mendengar tahun 2021 krisis ekonomi masih berlanjut. Pandemi bisa saja masih berlanjut karena pemberian vaksin masih harus menunggu beberapa bulan. Tapi saya mau katakan begini, tidak perlu takut memasuki tahun 2021. Karena Tuhan sudah buka jalan buat saya dan saudara. Karena Tuhan sudah mendahuluinya untuk saya dan saudara. Katakan amin. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba. Tiba ini artinya sampai saudara. Jadi saya dapat berkat begini. Tidak ada janji Tuhan yang tidak sampai dalam hidup saya dan saudara. Tidak ada janji Tuhan, tidak ada berkat Tuhan yang tidak sampai, yang tidak dipenuhi, yang tidak digenapin. Makanya begini saudara, terus beriman sama Tuhan, terus fokus sama Tuhan. Karena semua berkat Tuhan itu pasti tiba, pasti sampai. Dan kalimatnya juga belum berhenti sampai di situ. Hingga tiba dan berhenti. Artinya begini saudara, berkat yang Tuhan berikan itu ketika sampai di kita maka berhenti. Berhenti maksudnya begini, kita bisa nikmatin berkat yang diterima oleh kita, yang sampai kepada kita bisa dinikmati oleh keluarga, bisa dinikmati oleh kita sendiri, bisa dinikmati oleh teman-teman kita, ada orang-orang sekeliling kita. Oh, ada banyak orang yang terima berkat, terima mungkin rejeki atau uang begitu, mereka tidak bisa menikmatinya. Dapat langsung habis. Dapat langsung habis. Tapi sebagai anak-anak Tuhan dengar baik. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, maka berkat itu kita bisa nikmati. Dinikmati oleh keluarga, dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Karena kita diberkati untuk jadi berkat. Katakan amin saudara. Kita lanjut ayatnya. Mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas. Saudara, di atas itu bicara tentang yang terbaik. Dan saya mau katakan begini, janji Tuhan yang digenapi dalam hidup saya dan saudara, berkat Tuhan yang diberikan kepada saya dan saudara selalu yang terbaik. Tuhan tidak pernah beri yang biasa-biasa, tapi Tuhan selalu beri yang di atas, artinya beri yang terbaik buat saya dan saudara. Hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Saudara, ini yang jadi garis bawah. Di mana anak itu
berada. Janji Tuhan dipenuhi lewat kelahiran Yesus Kristus. Jadi artinya begini, kalau kita mau segenap janji yang diberikan itu dipenuhi dalam hidup saya dan saudara, maka tidak bisa tidak dipenuhinya hanya di dalam anak itu, yaitu di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Saudara, ketika ada Yesus dalam hidup saya dan saudara, maka nggak bisa enggak, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Waktu Yesus lahir di hatimu, lahir di hidupmu, maka pasti janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Maka pasti janji Tuhan dipenuhi dalam hidup kita. Oleh sebab itu hari ini mari kita undang kembali Yesus untuk hadir dalam hidup kita. Undang kembali Yesus hadir dan hidup dalam keluargamu. Undang kembali Yesus hadir dan hidup dalam usaha dan pekerjaanmu, dalam kesehatanmu, dalam segala aspek hidupmu. Biarkan Yesus berada di situ. Biarkan anak itu berada di situ. Maka hidupmu dan hidup saya akan dipenuhi dengan janji-janji Tuhan. Bahkan setiap janji yang baik itu akan digenapi oleh Tuhan. Mari tunduk kepala kita berdoa, saudara. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sederhana pada malam hari ini. Di malam Natal ini Tuhan, ketika kami memperingati hari kelahiran-Mu, kami bersyukur Tuhan, Engkau lahir di hati kami, Engkau lahir di hidup kami, Engkau lahir di keluarga kami. Dan kami percaya Natal juga berbicara tentang penggenapan janji Allah. Ketika Allah berjanji lewat para nabi, maka Tuhan Engkau menggenapinya lewat kelahiran putramu yang tunggal Yesus Kristus itu. Dan kami tahu ketika Yesus itu hadir dalam hidup kami, dalam keluarga kami, maka setiap janji Tuhan yang lainnya itu pasti digenapi dalam kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa bagi umat-umat-Mu pada malam hari ini, di malam Natal ini Tuhan, biar kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan itu mengalir dalam kehidupan keluarga demi keluarga yang mengikuti call online pada malam hari ini. Dan biar sukacita Natal itu ada dalam kehidupan setiap kami. Dan hamba berdoa Tuhan, setiap yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup mereka, Engkau yang menggenapinya Tuhan. Kalau sebentar lagi beberapa hari ke depan kami akan memasuki tahun 2021. Kami tahu kami tidak perlu takut dan khawatir, sebab kami punya Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Ku berdoa Tuhan, terus jagai umat-Mu, terus lindungi umat-Mu dengan perlindungan yang sempurna yang daripada Tuhan, supaya kami terus ada dan kami terus hidup dalam penggenapan janji Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Saudara, ini waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Dan saudara bisa memberikan persembahan dengan 3 cara. Yang pertama adalah saudara bisa mentransfer ke rekening gereja yang ada di layar kaca saudara. Yang kedua, saudara bisa menggunakan e-money dengan cara men-scan QR juga yang ada di layar kaca saudara. Dan yang ketiga, saudara bisa memasukkan persembahan saudara ke dalam amplop dan membawanya ke GBI Malahayati. Dan di ruang pembicara ada sebuah kotak persembahan dan saudara bisa memasukkan persembahan ke dalam kotak tersebut. Dan tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari siapkan hatimu, angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan sumber segala berkat. Kekasih-kekasih hati Tuhan, malam hari ini terimalah berkat Natal yang terbaik, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. God bless you all.